Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 30 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Salam Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 1 ayat 1 sampai ke 4 yang berbunyi demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Tuhan, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah dalam hidup kami tatkala kami berelasi, berinteraksi dengan manusia siapapun dia, kami bisa menyampaikan salam yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, salam terbaik. Menyampaikan salam adalah sebuah budaya yang terjadi di berbagai bangsa di seluruh dunia, di seluruh pelosok daerah, dan biasanya menyampaikan salam bisa berbagai macam cara di dalam gesternya. Ada yang berjabat tangan, ada yang saling mengangguk, ada juga yang sambil saling menempelkan hidung, ada juga yang saling menempel pipi atau memberikan pelukan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, salam tentu adalah menyampaikan semua yang terbaik untuk orang yang kita temui. Salam sendiri dalam bahasa Ibrani disebut dengan shalom. Shalom itu artinya damai atas keselamatan. Kita mendapatkan damai karena keselamatan yang Tuhan berikan. Suatu kata disebut dengan shalom alaihim, itu artinya damai buat Anda. Damai itu diperuntukkan untukmu. Sungguh menyenangkan. Kalau kita mendapatkan salam adalah salam-salam yang indah, salam-salam kebaikan, salam-salam yang berasal dari kebaikan-kebaikan Allah. Dan itu yang disampaikan oleh Paulus, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan dari Timotius kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah salam, yaitu damai, shalom, damai sejahtera atas keselamatan. Sahabat seperjalanan menyampaikan salam tentu dengan memakai mulut kita, dengan bahasa lisan, atau juga menyampaikan salam di media sosial, lewat media sosial yang kita gunakan dengan berbagai macam aplikasi media sosial di dalam interaksi yang dilakukan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menyampaikan salam adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dan itu kita melihat. Artinya apa? Menyampaikan semoga Anda sehat, semoga kabar baik itu terjadi. Dan itu kita perlu menyampaikan semuanya itu dengan penuh ketulusan. Menyampaikan salam tidak hanya membangun sebuah interaksi hubungan yang baik antara manusia, antar anggota keluarga, antar teman, antar kerabat, antara teman di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kita. Tapi salam sendiri adalah menunjukkan memiliki makna, yaitu bahwa sumber seluruh kebaikan itu kita adalah berasal dari Allah. Tidak ada sesuatu yang baik itu yang berasal dari yang lain. Sumber yang terbaik itu berasal dari Allah. Sehingga kita selalu harus menyampaikan kata salam, shalom, yaitu salam damai atas keselamatan. Makna keselamatan di sini memiliki makna yang sangat luas. Makna yang pertama tentu keselamatan di dalam Kristus yang sudah menebus kita, di dalam keselamatan di dalam darah Yesus. Dosa kita itu diangkat. Salam damai juga adalah bentuk daripada pemeliharaan Tuhan yang Paulus dikatakan Tuhan menyertai engkau. Artinya ada kekuatan Allah kita melewati seluruh kehidupan ini yang bersumber dari Allah yang akan menolong kita secara sempurna. Lalu firman Tuhan, salam shalom, itu pada ayat yang keempat, dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Di sini berbicara tentang ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Ada penghiburan Allah, ada kepastian dari Allah, ada pertolongan dari Tuhan yang tepat pada waktu yang tidak ditunda-tunda, dan ada kehendak Allah di dalam setiap peristiwa kehidupan yang membuat kita menderita. Tetapi penghiburan Allah itu dikatakan adalah
bukan mengangkat segala persoalan hidup kita. Ada saatnya Tuhan mengangkat, tapi ada saatnya Tuhan mengizinkan persoalan hidup kita. Tetapi penderitaan itu akan Tuhan berikan penghiburan, akan Tuhan berikan kekuatan, sehingga kami semua sanggup untuk menanggung segala sesuatu kesulitan yang ada. Sahabat, perjalanannya dikasih Tuhan, kata salam sendiri berarti memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar ucapan menyampaikan kata yang sifatnya itu basa-basi. Dan salam juga memiliki makna bahwa seluruh yang baik dari Allah itu perlu dijaga dengan baik, karena itu tidak terjadi dengan sendirinya. Misalkan kita menyampaikan shalom, selamat agar hidup kita jauh daripada sakit penyakit, maka itu tidak hanya berdiri sendiri. Ada perjuangan kita memelihara shalom itu, memelihara damai sejahtera, karena keselamatan, baik keselamatan dari kita dosa, baik keselamatan dari sakit penyakit, baik keselamatan di dalam perjalanan, baik keselamatan di dalam relasi, keselamatan di dalam bekerja, keselamatan di dalam bisnis, membuka toko dan berusaha. Itu menunjukkan kita perlu juga melakukan, katakanlah, tindakan bagian kita. Tidak mungkin kita ingin selalu sehat tapi kita tidak menjaga kesehatan, makan sembarangan, tidur tidak teratur, emosi naik turun, lebih banyak emosi negatif, maka bagaimana shalom, damai sejahtera, selamat secara kesehatan itu bisa terjadi? Itu sulit terjadi. Demikian juga sewaktu kita berkendaraan, kita pergi kemana, katakanlah shalom, itu membutuhkan sebuah tindakan. Kita perlu berhati-hati, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, mengikuti aturan-aturan yang ada di budaya-budaya tertentu. Sahabat seperjalanan, shalom sendiri adalah bersumber dari Allah. Tapi shalom yang diberikan oleh Allah pun ada bagian kita untuk menjaga dan memeliharanya. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus bersama dengan Timotius, muridnya yang dibimbing bagaimana kita bisa mendapatkan kerajaan Allah. Maka Paulus dan Timotius menyampaikan kerajaan Allah itu, mengabarkan kerajaan Allah itu ke berbagai tempat. Apakah Tuhan tidak sanggup melakukannya? Tuhan sanggup melakukannya tanpa pertolongan kita. Tetapi Tuhan mengajak kita menjadi mitra ilahi, menjadi mitra Allah di dalam melakukan karya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya sendiri, tapi Tuhan memberikan sebuah kepercayaan kepada kita agar karya kehendak Allah, kerajaan Allah terjadi, agar shalom, damai sejahtera atas keselamatan terjadi di seluruh muka bumi. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan seperti dalam kitab Wahyu, satu hari kelak nanti seluruh suku, bangsa, bahasa akan bertekuk lutut. Dalam Filipi pun dikatakan demikian. Dan hanya menyembah, mengagungkan Dia bersama dengan malaikat-malaikat yang akan meniupkan sangkakala dan menaikkan pujian buat kemuliaan Allah. Sahabat perjalanan, pada saat ini pun saya menyampaikan shalom, shalom alaihim, salam damai sejahtera untuk dirimu. Kekuatan Allah akan menolong engkau. Kekuatan Tuhan akan menyertai engkau. Penghiburan Tuhan akan berlimpah di atas segala penderitaan, kesulitan, dan masalah yang akan dihadapi. Kita akan terus menyampaikan shalom, salam itu shalom alaihim, shalom, damai sejahtera atas segala keselamatan di dalam berbagai macam bentuknya. Dan tentunya saya berdoa buat setiap sahabat perjalanan di dalam pertolongan Tuhan, agar hidup kita senantiasa membawa shalom, membawa damai sejahtera atas keselamatan di seluruh berbagai aspek. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan keselamatan, bukan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk, tapi rancangan damai sejahtera. Biarlah kita terus setia kepada Tuhan, kerjakan bagian kita, maka shalom itu akan terus ada bersama dengan kita di sepanjang hidup dan waktu kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah shalom itu senantiasa ada pada kami dan keluarga kami. Amin.